Eh, udah ada sahabat Cikopi kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat Cikopi mudah-mudahan dalam keadaan yang sedang bahagia, sedang happy, sedang sehat, gak kurang satu apa, sambil ngisi waktu luang, sambil nontonin YouTube kita di cerita inspiratif, kajian obrolan perihal Islam. Ini masih di Kedai Dari, Kang Ustaz. Masih di Jalan Rumah Sakit nomor 94 di Gunung. Malam ini kita ngobrolin apa ya Kang Ustaz ya enaknya ya? Kan kemarin kita udah ngobrolin beberapa hal lah ya. Di antaranya yang terakhir kita ngobrolin tentang adabnya makan ya. Ustaz, ya. Tentang etika makan Etika kemarin makan. ya. Udah beres tuh etika makan lah ya, beberapa kita bahas gitu. Mudah-mudahan nanti menjadi ya ilmu yang bermanfaat gitu. Amin. Dan juga jadi jariah lah bagi yang menyampaikannya gitu, atau bagi yang membagikannya lagi. Termasuk juga yang komen, yang mudah-mudahan juga menjadi ilmu-ilmu bermanfaat. Jadi jangan lupa sahabat Cikopi untuk komen apa aja, komen di bawah biar kita juga bisa sama-sama sharing ilmu, berbagi ilmu, menimba ilmu juga. Ada yang mungkin punya pengetahuan lebih bisa juga disampaikan di komen-komen di bawah video-video kita ini. Yaitu istilahnya intisarul ilmi, menyebarkan ilmu. Menyebarkan ilmu. Ya dengan kapasitas masing-masing lah, misalnya dengan lisannya nusok dakwah mah di minbar pakai itu. Yang suka main HP ya sebarkan lah gitu. Yang suka buka YouTube sebarkan, komen dan lain sebagainya. Itu bagian dari tim ya, menebarkan ilmu jadi bermanfaat bagi sesama. Kang Ustaz gimana kalau ngebahas ini aja nih, ada sedikit gundah gulana saya nih. Cing, kumaha. Jadi ceritanya tuh beberapa waktu yang lalu kebetulan saya lagi main ke suatu tempat yang jauh gitu ya, sesepedaan jauh. Mana jauh teh teh? Jauh lah 52 kilo lah di Bandung. Alhamdulillah. Masih dikasih kesempatan buat tadabbur alam. Nah, kalau saya pas kemarin ke sana tuh ada yang sedikit menggelitik saya ya, membuat saya jadi gundah gulana ketika saya menuju ke Hampangan, Ustaz. Jadi pengen buang air. Tapi tempatnya teh nggak ada toilet, nggak ada kamar mandi buat buang air. Nah, saya bingung harus di mana. Nah, kalau dari sudut pandang agama kita nih, kita kadang memilih tempat untuk buang hajatnya yang gimana, Kang Ustaz? Wah, iya tentang qada hajat ini. Ya. Jadi kalau dalam adab di Islam itu ada bab tersendiri yang membahas tentang qada hajat. Ada bab qada hajat. Bab qada hajat itu maksudnya kalau secara bahasa itu menunaikan kebutuhan. Menunaikan kebutuhan. Iya, karena kan kita butuh sesuatu untuk ditunaikan gitu. Yang dimaksud adalah goit atau baul. Goit itu BAB, baul itu kencing. Nah ini ada adab, ada etikanya dalam Islam harus seperti apa. Nanti kalau perihal menyoroti tentang tempat, nah ini nanti tempat bisa kita bagi dua, Mas Adi. Jadi tempatnya itu ada tempat untuk qada hajat itu yang terbuka, ada juga tempat yang tertutup. Maksud tempat tertutup itu ada bangunan khusus itu untuk qada hajat, itu untuk BAB atau kencing, Jamban ya. jamban atau WC kita sebut. Nah ini ada dua hal, kedua-duanya juga disoroti dalam Islam itu. Jadi kalau tempatnya memang tempat terbuka, bukan berupa bangunan khusus, itu ada beberapa etika atau adab. Pertama di riwayat Imam Abu Daud misalnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu apabila dahabal madhaba, jika dia akan ke tempat buang air, dulu kan tempat buang air tidak seperti sekarang kan gitu, itu di padang pasir luas, itu ada, beliau menjauh dari orang-orang. Nah, itu etika yang pertama. Pokoknya nggak jauhan, nepikeun jauh di padang pasir sampai tidak terlihat itu teh siapanya, gitu udah jauh itu. Cirinya jauh terus. Bahkan di riwayat Abu Dawud yang lain, Rasul ketika akan qada hajat itu intolako hatta la yarahu ahadun. Beliau pergi sampai tidak dilihat oleh siapapun. Jadi karena tempatnya terbuka, ya mesti cari tempat-tempat yang sepi, jangan banyak orang. Gitu. Karena kan kita mau buang sampah, jangan sampai mengganggu orang lain. Ya itu kalau tempat terbuka, carilah tempat mau kosong kan gitu. Nyumput lah ya. Nyumput lah gitu, jangan sampai banyak orang didinya. Wah itu masalah.
Mau yang nama sok di akuaan geningan. Kata bahaya aja. Di akuaan asupnya keluar teu bisa kan riweuh. Tapi juga ketika ini menyoroti etika qada hajat, apakah BAB atau kencing di tempat terbuka tadi, menjauhi dari orang-orang, tapi ada larangan-larangannya yang harus diperhatikan. Jadi tidak boleh sembarangan meskipun tempatnya terbuka. Di satu riwayat diterangkan, itu di riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqul la'ana, ini kamu harus takut kepada orang-orang yang akan dilaknat atau yang menyebabkan mereka dilaknat. Qalu, para sahabat nanya, wa ma la'ana ini ya Rasulullah, siapa itu orang yang mendapatkan laknat itu? Jawab Rasulullah, ada dua di hadis Muslim itu. Yang pertama, alladzi yatakhalla fi thoriqin nas, orang yang buang air di jalan umum. Jadi orang biasa lewat di sana kan gitu. Wah itu malah gek didinya deh, didinya, itu dilaknat meskipun tempatnya umum. Lalu yang kedua, wa fi dhillihim, yang qada hajat di tempat bernaung orang-orang. Jadi kalau memilih tempat qada hajat di tempat yang terbuka, itu jangan sampai di lalu lintas jalan-jalan orang biasa lewat, atau di tempat yang memang orang biasa duduk di situ, ngobrol di situ, ngopi di dinya, botram di dinya. Nah, kita jolgek di dinya, didinya. Nah, itu dilaknat orang. Di sini najisnya nempel ke orang lain, orang itu nggak tahu ya. Iya, terlepas dari itulah ya, tapi itu kan akibatnya. Tapi itu yang menyebabkan orang itu qada hajat tapi dilaknat. Iya, jadi tidak bisa kita memilih bebas tempat sakumaha orang gitu. Tetap aja ada aturan, meskipun di tempat yang terbuka, bukan tempat yang tertutup atau bangunan khusus. Gitu. Kalau misalkan ya, nyari pohon, nyumput di tangkal. Iya, kalau pohon itu biasa pohonnya rindang, enakeun. Kita tahu di bawah pohon itu biasa barotram kan gitu. Ya jangan atau di situ. Kan kita mau buang sampah. Buang kotoran di situ. Mau aman lah. Aman. Ya, yang aman lah, bukan di tempat orang-orang biasa di situ nangkring ngopi di situ nentong. Katanya juga nggak gitu, boleh di air yang menggenang ya, Ustaz ya. Kalau nggak salah pernah baca. Iya, memang Rasul SAW melarang. Kayak bulan ahadukum fil ma'id daimi, kalian jangan kencing di air yang diam. Suma yagtasilu fihi, kemudian mandi di air itu. Oh, ada lanjutan. Iya, jadi ada lanjutannya. Jangan kencing di air yang diam, kemudian air itu dipakai kita untuk mandi misalnya. Kenapa hal itu muncul? Karena nanti kaitannya dengan najis. Apakah air itu najis atau tidak? Itu kan air itu kan asalnya suci. Selama nanti tidak berubah rasanya, baunya, warnanya. Itu pun dengan najis yang masuk padanya. Jadi meskipun si air itu setelah dikencingi tidak berubah bau, rasa, dan warna, itu kan hakikatnya suci. Tapi dalam artian demi menjaga kebersihan, gitu, kesehatan, maka jangan kencing di situ lalu kita mandi di situ. Kalau di air yang mengalir mah? Iya, di air yang mengalir juga kalau dipergunakan orang-orang untuk mencuci, untuk minum, entong atuh nya orang werdinya batur nginum dina cai eta gitu. Untuk kebersihan. Jadi carilah tempat-tempat yang memang layak kita untuk qada hajat itu. Seperti halnya kita mau buang sampah, kan buang sampah itu harus pada tempatnya. Iya. Karena mau buang kotoran, begitupun kita. Meskipun boleh di tempat terbuka, carilah tempat-tempat yang memang bukan tempat yang biasa manusia berkumpul, bukan tempat lalu lintas orang. Itu nanti bisa dilaknat. Termasuk di dalam kolam renang ya, nggak boleh. Di dalam kolam renang. Ada biasa suka beratnya. Wer didinya. Tahu atuh. Di walungan biasa. Iya, kalau memang di walungan itu kita tahu tidak ada yang sedang nyusuh gitu ya, sedang cuci. Walungan biasa. Di hanapan gitu. Itu bahaya. Carilah tempat-tempat yang layak lah untuk hal itu. Upami dulu juga pernah dengar gitu katanya, jangan juga di bawah pohon yang menghasilkan buah yang dimakan. Ya, kalau menghasilkan buah yang dimakan jangan di pohon itu. Gini lah, ini pantas atau nggak pantasnya aja. Oh gitu.
Jadi kalau memang si pohon itu tidak biasa diduduki orang di situ, tidak biasa kumpul-kumpul, ya sebetulnya bisa-bisa aja. Tapi pantas tuh didinya, gitu. Kalau nggak pantas sejak. Nah gitu, carilah tempat yang lain. Kumaha tuh mun kebelet mau urusan ente dah saya. Di mana-mana juga kalau kebelet mah dah hese, riwe, tapi tetap saja harus memperhatikan etikanya. Itu Kang Ari ya, tetap aja diperhatikan etika-etika Islam itu. Itu perihal tempat yang memang terbuka. Kalau tertutup. Nah, kalau etika qada hajat menyoroti tempat yang tertutup. Tempat tertutup ini dalam artian bangunan khusus. Jamban, WC gitu ya. Nah, ini ada etika tersendiri. Di hadis riwayat Imam Bukhari misalnya. Itu diterangkan dari Anas bin Malik. Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu idza dakhalal khala'a, apabila beliau masuk ke tempat buang air. Nah ini unik, pernyataan dakhala menunjukkan di zaman Rasul sudah ada bangunan tertutup khusus untuk qada hajat. Isarohnya dari dakhala, karena dakhala itu artinya masuk. Kalau masuk ini kan mesti melewati pintu. Pintu itu satu bangunan tertentu. Nah, ketika Rasul masuk berarti menunjukkan ada bangunan WC atau jamban. Beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khobais, atau bisa dibaca minal khubusi. Jadi bisa khubsi, bisa khubus wal khobais. Artinya doa berlindung kepada Allah, aku berlindung kepada Allah dari khubsi wal khobais. Khubus wal khobais itu bisa diartikan setan laki-laki dan setan perempuan, karena menunjukkan di ruangan itu kan tempat buang kotoran kan, pasti kotor. Itu bisa diartikan ada setan, dalam arti jin setan di situ ada. Makanya kita minta berlindung kepada Allah. Kedua, bisa juga diartikan khubus wal khobais itu setan, diartikan setan itu bisa menunjukkan kotor. Jadi hal-hal yang kotor bisa diartikan sebagai setan. Karena itu disebut kotor kan tempat buang kotoran. Atau juga bisa diartikan sesuatu hal yang membahayakan setan itu. Mungkin di sana ada bakteri, ada virus dan lain sebagainya. Nah, kita berdoa kepada Allah melalui doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khubus wal khobais itu. Nah, itu ketika akan masuk. Nah, doa heula. Kakinya juga etikanya diatur. Kakinya kaki kiri. Masuk itu ketika masuknya nih gitu, ketika akan masuknya itu. Kenapa kaki kiri? Sebagai simbol bahwa kita akan masuk ke tempat yang kotor, namanya juga mau buang kotoran. Kan beda munjeng ke masjid, Mas Adi. Ke masjid itu kan kita masuk kaki kanan dulu, menunjukkan isyarah kita akan masuk satu tempat yang mulia. Nah kemudian keluarnya, jika dalam arti tempat bangunan tertentu, itu juga kakinya kan kaki kanan, karena kita akan keluar dari tempat yang kotor. Kalau masjid justru ketika keluar yang kiri, menunjukkan kita akan meninggalkan satu tempat yang bagus, yang mulia. Nah ketika keluarnya juga ada doa deh. Apa? Cing, kumaha doana? Gufronan. Tah eta ponoknya. Yang artinya adalah cing artinya naon? Gufronaka. Bismillah. Apa aja ngatieuna mah jadi jampe atuh. Jampe pamake. Gufronaka itu doa keluar dari jamban, dari WC. Artinya muncul sanrima dari gofaro yagfiru gufronan magfirotan masdar. Gufronaka artinya kita memohon ampun kepada Allah. Itu gufronaka. Sama dengan istighfar. Jadi ketika masuk berlindung kepada Allah dari khubus wal khobais, apakah itu jin setan atau sesuatu yang kotor, atau itu diartikan bakteri atau virus, ketika keluar kita berdoa kepada Allah istighfar gufronaka. Aku memohon kepada Allah itu ampunan. Nah cing tah samsi kalau arti WC jeung istighfar. Nah karena di hadis riwayat Imam Bukhari, Siti Aisyah menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yadkurullaha ala kulli ahyanihi. Beliau selalu berzikir kepada Allah di setiap keadaannya. Zikir ini bisa menyebutkan nama-nama Allah yang baik, atau zikir ini baca Quran, karena Quran disebut az-zikru juga salah satu namanya. Nah Nabi
ketika masuk ke WC, ke kamar mandi, maka beliau menghentikan hal itu, tidak berzikir gitu. Sehingga ketika keluar dari kamar mandi, beliau berdoa gufronaka, artinya kami ini memohon ampunan Allah karena tidak berzikir di tempat itu. Mata orang temenang tak syukur di dalam, bukan setelah keluar. bukan ketika doanya ketika akan keluar. Boleh kan doa di dalam. Entong atuh di dalam. Barusan Pas keluar, gufronak. Nah, kan kaki kanan kedua, kaki kanan. Nah, pas keluar kan kaki kanan. Nah, pas ngelengkahkan kaki kanan keluar, tepan keluar nih. Itu sudah keluar gufronak. bukan kondisi masih di dalam. Bukan di dalam. Ini jadi larangan. Kumaha Samsi? So. Ya, aku pernah bertanya nih Ustaz. Kan kalau setiap mandi kan suka ada yang nyanyi-nyanyi konser tunggal lah, kita sendiri gitu. Suara atau gimana. Itu diperbolehkan atau tidak? Hukumnya gimana? Oh, nyanyi di kamar mandi. Ya. Itu nanti dibahas di cara kodo hajat tuh. Ada nanti ini kan menyoroti tempat. Nanti menyoroti cara kodo hajat bagaimana. Menang kayak nyanyi di kamar mandi kan genaun atuh teu kudu make mic ngagemas suara. Suara gorengnya jadi halus dicai mah. Berarti kita bahas yang ini nanti di cara kodo hajat. Ya. Nah, jadi ini juga sekaligus Mahdi saya sampaikan. Bacaan gufronaka itu menunjukkan kita nggak boleh dilarang dan tidak pantas maca Quran dicai. Pokoknya dicai, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ai keluar ti jamban tara ngaji, ai asup ke cai rek ngaji kan dia. Nah, kadang-kadang sok refleks ke Ustaz. Pas menuju di jamban lagi di dalam kamar mandi, kejatuhan cicak. Astagfirullahaladzim. Kumaha eta? Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Karena tidak ada niat, maka tidak dijadikan satu amal. Kalau ada ruas eta. Sahabat Cikopi, berarti barusan kita udah bahas tentang tempat-tempat kodo hajat ya. Tempat-tempat di mana bisa buang air besar ataupun kecil, terbagi jadi dua, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Kalau yang terbuka, harus kita cari tempat yang jauh dari penglihatan orang-orang, keramaian, rumput lah istilahnya. Jangan di lalu lintas. Jangan di lalu lintas, jangan tempat orang biasa lewat. Orang biasa nongkrong. Gitu ya. Nah, terus yang kedua di tempat tertutup pun kita ada adabnya juga. Iya. Harus berdoa, keluar dan masuknya, masuk pakai kaki kiri, keluar kaki kanan. Nah, bisa lupa. Jangan lupa itu. Kemudian nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut terkait kodo hajat ini di video selanjutnya. Nah, teman-teman sahabat Cikopi dari boleh komen, boleh sampaikan pendapatnya di bawah. Jangan lupa like, subscribe. Kita upayakan channel ini terus ada terus nanti. Amin. Kita aja, terusan. Cekap aja donat isi. Donat dulu ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngadonat lah ditampi. Bismillah.